ngejar BC? Kadit sedikit Om Kiki. Kalau bicara tentang kejar BC, semua orang ya mungkin Kicomania tahu lah ya. Udah ngerti lah ya. Sudah paham. Tapi bagi saya itulah kedekatan. Kedekatan kita sama teman-teman Kicomania itu seperti apa? It's not a game, it's a rich thing. Media Raja, rajanya media kicau. Jangan lupa like dan subscribe-nya di sini ya Om Bro. Terus dukung channel ini biar selalu number one. Ini kita lagi bareng sama Om Kiki Ares dari KW Team. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nih. Jadi kali ini tim Media Raja Company menyempatkan diri untuk bertemu sama Om Kiki selepas kemarin event di Cibubur ya Om ya? Iya. Gimana hasil kemarin Om? Alhamdulillah sih untuk event kemarin minggu hasil sih lumayan. Ada burung sih masih masuk nominasi sama masih juara satu sih. Acara apa mulai batu Om? Murai Batu. Oke Om Kiki. Bisa sebutin nggak Om? Ini KAW ini sebenarnya singkatannya apa ini? Kalau tim itu sebenarnya simbol dari angka 9. Kalau dari angka 9 ini, kalau menurut saya itu angka tertinggi. Angka tertinggi ada di angka 9 memang. Betul. Jadi menurut saya angka tertinggi ini ya dibilang angka sakti lah, angka keberuntungan. Biografi Om Kiki sendiri di dunia Kicomania Nusantara. Nah ngomong-ngomong Om Kiki ini sebenarnya asal dari mana nih Om? Saya itu sebenarnya dari Magelang, gede di Magelang ya. Dari Magelang. Sebenarnya itu. Oke, ini Om Kiki kita lanjut pertanyaan berikutnya. Om Kiki, karir dari Om Kiki di dunia perburungan ini secara karir nasional ya. Ini diawali di tahun berapa Om? 2019. Dari 2019 saya sudah berusaha bikin satu kelompok kecil untuk ngikutin event-event skala nasional. Berangkatnya dari mana Om? Kalau untuk bicara tentang berangkat awal kita itu pertama ya lebih euforianya lebih berasa itu Piala Raja. Sebenarnya dari Piala Pasundan ya, Pasundan 2, Pasundan 3 itu. Awal mulai di Pasundan 3. Terus ikutin event-event yang lain ya kan. Ya sampai sekarang sih. Piala Raja sikat habisnya ya judulnya kemarin ya. Ya, itu euforia yang mungkin buat teman-teman Kicomania yang selama ini belum tahu pas pada saat event Piala Raja. Jadi kenal. Oke Om Kiki nih. Om Kiki kan kalau disebut ya meskipun sama manusia ya mungkin ada yang sedikit berbeda lah, entah dari segi apa itu kita nggak bisa sebutin juga mungkin ya. Om, nih kenapa hobinya bisa jatuh ke burung? Jadi gini, mungkin kalau bicara tentang hobi burung, saya sih seneng-seneng aja ya kan. Di satu sisi lain kalau event burung itu eventnya itu personilnya ketemunya beda-beda. Jadi di situ kita akan ketemu sama orang itu berbagai macam daerah, berbagai macam personil, orang ketemu, kenal, kumpul, silaturahmi. Kayaknya suasananya lebih enak ya. Jadi kita di mana-mana tuh banyak teman. Semakin banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, kita kayak hidup lebih bermakna gitu menurut saya. Dari sudut pandang Om Kiki pribadi, ini Om Kiki terjun nih sebenarnya ada di eranya Kicomania milenial ya. Ya. Dari era 90-an ke era milenial ini ada sedikitnya ada perubahan Om Kiki. Jadi Om Kiki sendiri sebenarnya dituntut untuk adaptif ya. Tapi kalau dari sudut pandang Om Kiki sendiri, era milenial dan 90-an yang bisa digambarkan dari sudut pandang Om Kiki sendiri ini seperti apa perbedaannya? Mungkin di era 90-an nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan
mungkin kita bisa ngajak teman-teman itu, mau kumpul di mana, ya kan, lebih lebih kompak dan lebih gampang. Mungkin kalau tahun-tahun yang dulu mungkin lomba masing-masing person ya, masing-masing personil, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang euforianya tuh kita bisa mengarahkan, yuk kita kumpul di mana sih gelaran semuanya Piala Pasundan, kita jauh-jauh hari semuanya 1 bulan sebelumnya, ya kan, kita sounding, yuk kita kumpul satu titik di sini. Kalau sekarang kan begitu. Kalau mungkin dulu kan masing-masing mana yang terdekat udah. Kalau sekarang kan mungkin lintas kota, ya kan, walaupun mungkin perjalanan lebih jauh, teman-teman ya mungkin karena ya itu silaturahmi yang penting, kedekatan kita sama teman-teman walaupun beda blok, karena jalinan silaturahmi itu jauh lebih diutamakan. Yuk kita kumpul, disitulah kita lomba, bisa jadi satu titik. Makanya gelaran itu yang penting silaturahminya. Oke, begini, gue dari sudut pandang seorang media ya, ngeliat Om Kiki ini orangnya kayaknya humble, friendly gitu kan. Tapi kalau dari pendapat Om Kiki sendiri, seberapa penting sih arti sebuah pertemanan itu? Apalagi sahabat di Kicomania ya? Bagi saya itu persahabatan jauh lebih penting daripada yang lainnya, karena pada saat kita semuanya mau kemana ya kan, yang namanya sahabat, kita mampir kota A semuanya, Bandung, Jogja, atau kemana, kalau kita yang namanya punya sahabat teman ya, kayaknya kita mau kemana-mana tuh serasa kayaknya tuh kita pulang ke kampung kita gitu, dimana ada tempat singgah, di situ teman kita, merasa kita tuh ya ibaratnya gimana ya, ada rasa kekeluargaan tersendiri. Di situ saya ngajak teman-teman ya kan, disinilah makna dari silaturahmi, persahabatan itu seperti apa. Jadi pada saat kita duduk pun duduk sama rata, tinggi sama berdiri. Di situ saya memaknai arti sebuah persahabatan. Bukan ambisi harus juara, harus menang, harus apa, enggak. Tapi di sini saya lebih mengedepankan itu silaturahmi sama persahabatan. Itu yang paling utama bagi saya. Oke. Nih agak balik lagi ke jawaban ini urusan. Juara atau teman? Kalau bagi saya teman, persahabatan itu lebih penting. Oke. Jadi emang bermata-mata pertemanan ya Om Kiki ya? Betul. Oke Om Kiki nih, dari selama sepak terjang Om Kiki dari 2019 ke era 2020 ini, ada nggak tokoh yang jadi inspiratif Om Kiki? Bicara tentang tokoh perburungan ya. Perburungan ya? Jadi saya itu mengidolakan ada beberapa tokoh. Contoh ya, Pak Priyo tersendiri pun sebagai tokoh di perburungan, dan saya idola saya juga. Ya, orangnya bijak, santai. Saya bilang beliau itu low profile. Jadi saya itu pertama kali itu ikut Piala Pasundan ketiga itu, lihat sosok Pak Priyo itu orangnya ramah, karena sambutan beliau itu pada saat saya baru kenal ya kan di Piala Pasundan 3 ya, dia itu sapanya itu penuh senyum, ngobrol enak ya, pokoknya beliau itu ya tokoh inspirasi bagi saya juga. Oke, Om Kiki. Ini kalau bicara tentang hobi ya Om Kiki ya, nominal udah nggak dipikirin ya, yang penting kita puas, bener nggak? Betul. Nah, terus apa yang didapat Om Kiki dari hobi ini? Sebenarnya Om Kiki dapat apa? Kalau bicara tentang hobi di burung, saya yang dapatkan itu ya, jadi saya banyak mengenal karakter teman-teman di Kicomania ya kan. Ada yang emang periang, ada yang pendiam, tapi ya inti dari semuanya itu ya, jadi emang persahabatan yang saya cari itu persahabatan, silaturahmi. Kalau untuk hasil ya ada kepuasan tersendiri pada saat kita ngumpul ya, kita canda ceria gitu sama teman-teman, kayaknya beban pikiran yang lain itu serasa ibaratnya plong hilang pada saat kita pulang lomba pun. Jadi ada kisah, ada cerita, saya habis kenal si A, si B, si C, orangnya begini begitu. Disitulah terjalin silaturahmi. Lanjut lagi nih ya. Sampai saat ini dong Kiki, sampai detik ini, ada nggak impian dari Om Kiki atau harapan-harapan yang soalnya nih gue pengen kayak gini nih, tapi belum kesampaian, tapi di dunia kicau ya, ada nggak? Kalau impian saya untuk di dunia kicau itu ya, buat teman-teman emang kalau yang namanya mereka hanya mengandalkan perlombaan ya di dunia kicau itu, ya saya berharap sih dalam gelaran itu sportif ya,
sportif tanpa ada keributan, ya, apalagi mengacaukan satu gelaran. Intinya dalam satu gelaran itu kita sukseskan, ya, ketika kita meriahkan. Di situ apa ya? Menurut saya sebenarnya lomba di burung itu ya jalin silaturahmi. Kalau emang menang ya alhamdulillah, kalau kalah pun masih ada event berikutnya. Tapi menurut saya ada kepuasan tersendiri dari lomba itu sendiri. Sebenarnya saya suka, ibaratnya saya suka ngumpul, silaturahmi bagi saya itu kepuasan tersendiri. Pada saat saya dalam kesibukan pekerjaan, terus pada saat libur ada event, ada lomba, kumpul sama teman-teman itu lebih baik. Jadi kita nggak terlalu jenuh, ya kan? Karena hidup kita itu kan hidup cuma sekali. Sesering mungkinlah kita berkumpul sama teman-teman, karena pada saat nanti kita sudah tua belum tentu kita bisa kemana-mana, mungkin akan di rumah, ya kan? Pada saat kita masih sehat, ada lomba, ada kesempatan, ada libur, kita berkumpul sama teman. Disitulah itu nilai kepuasan bagi saya tersendiri. Ada target nggak sih sebenarnya dari KAWET ini, atau ada target atau cuman ngisi langkah demi langkah sampai jauh, atau emang ada target yang nantinya tuh KAWET itu harus kayak gini gitu, harus sebesar ini? Kalau untuk target Kautim itu saya sebetulnya ada impian di Kautim ini. Saya pengen bikin satu korwil, masing-masing wilayah itu ada korwil. Jadi korwil yang saya akan bentuk ini sebenarnya sih ini sudut pandang saya udah mulai terbentuk sih, sudah berjalan ya. Masing-masing itu ada korwil. Jadi setiap ada gelaran korwil semuanya wilayah barat mana, wilayah tengah mana, ya kan, wilayah timur mana. Disitulah kita punya korwil bisa mengarahkan gelaran itu mau kemana nih masing-masing korwil. Saya pengen Kautim ini bukan hanya milik untuk wilayah semuanya barat di Depok, tapi Kautim itu memiliki korwil dimanapun, blok tengah, blok timur, itu milik semua untuk Kicau Mania, bukan hanya by personil. Jadi Kautim ini saya bilang semoganya untuk kedepannya jauh lebih solid, ya, lebih besar. Dalam artian bukan suatu tim yang harus memiliki yang gimana enggak, tapi anggap Kautim ini milik semua Kicau Mania. Ini sejauh ini kekuatan KAWET ini udah sampai mana, Om? Kalau bicara tentang kekuatan, ya alhamdulillah sih selama ini jejak serta reputasi Kautim ini hampir dari blok barat, tengah ke timur, setiap semuanya. Contoh ambil BC gitu ya kan, alhamdulillah sih mereka semua support dan dukung. Ya disitulah letak kekuatan atau kekompakan Kautim tersendiri. Selama ini pun apa yang semuanya teman-teman kepengen ajukan semuanya, ya kan, naik BC, hasilnya pun alhamdulillah sih sukses. Kesuksesan Kautim ini bukan kesuksesan hanya untuk wilayah semuanya di Depok, tapi kesuksesan Kautim itu kesuksesan Kicau Mania Nusantara, aku bilang. Oke Om Kiki, nih kalau bicara tentang BC nih ya, kita dari sudut pandang Kicau Mania aja nih ya, ngejar BC, kredit sedikit Om Kiki. Kalau bicara tentang kejar BC, semua orang ya mungkin Kicau Mania tahu lah ya. Udah ngerti lah ya. Sudah paham. Tapi bagi saya itulah kedekatan kita sama teman-teman Kicau Mania itu seperti apa. Jadi bukan masalah segi materi, tapi silaturahmi yang saya utamakan. Kalau materi insya Allah kalau kita sehat masih kita bisa nyari. Tapi kalau yang namanya persahabatan, silaturahmi itu susah dicari. Kan KAWET ini udah powernya udah luar biasa ya kan. Sampai kalau viewers di rumah main ke satu lapang event nasional, ditanya KAWET ini bohong kalau nggak tahu. Om Kiki, sejauh ini lawan terberat ataupun rival terberat di mata Om Kiki pribadi ini sebenarnya siapa? Rival terberat, kalau saya bilang diri saya sendiri. Yang saya paling takutkan itu pada saat keinginan saya itu tidak tercapai, tidak terkendali, itu justru akan menjadi bumerang untuk saya. Jadi menurut saya ya kita harus introspeksi, harus bisa membatasi apa sih yang dituju, ya
ya kan. Makanya di satu sisi lain itulah saya tidak mau terlalu ambisius ya kan. Jadi saya bisa kontrol diri saya sendiri. Ya pokoknya kendala sebenarnya, segala sesuatu kendala sebenarnya keluar itu dan muncul itu karena keinginan diri kita sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain atau keinginan orang lain, tapi dari kita sendiri. Itu yang sebagai ibaratnya apa ya namanya, dibilang ya pokoknya kita harus bisa kontrol diri kita sendiri lah. Jatuh sebagai juara BC di gelaran Malioboro Vaganza. Juara BC-nya dari mana? Bukan main. Itu dia, keren sekali. Keren sekali. Oke, pertanyaan berikutnya nanti. 3 kata di sudut pandang Om Kiki tentang Om Rio. Ramah, humble, familiar. Tentang Piala Pasundan. Event kolosal yang memang saya nantikan. Udah jadi pemain burung, kalau dibilang terkenal, udah jadi pemain burung kondang ini benar-benar udah semua orang tahu lah ya. Terus udah jadi seorang suami yang setia, udah menjadi seorang ayah yang baik. Om Kiki pribadi menilai diri Om Kiki ini sebenarnya seperti apa? Saya akan berusaha memberikan contoh terutama untuk satu keluarga saya yang terbaik, jadi suami yang baik, yang perhatian sama keluarga, dan saya akan mencontohkan buat teman-teman Kicomania se-Nusantara pun seperti itu. Saya akan memberikan suatu pelajaran, pengalaman di mana kita selain menjalankan suatu hobi, tapi di satu sisi lain kita memikirkan keluarga juga. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga pun masih ingat lah, bukan hanya egois kita ya kan, tapi kita bisa di satu sisi lain kita masih memikirkan keluarga, karena doa keluarga itu jauh lebih penting. Jadi kalau di antara milih tentang pekerjaan, hobi, dan keluarga, lebih prioritas keluarga di Om Kiki. Keluarga nomor 1, Nomor 2-nya, hobi, nomor 3-nya. sahabat. Oke. Ini mungkin masuk pertanyaan terakhir ya. Seberapa penting sih keluarga di mata Om Kiki? Keluarga bagi saya itu segalanya, karena doa keluarga itu yang sangat ya, itu bagi saya itu sakral sekali. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, kalau bukan dari doa keluarga, segala sesuatunya mungkin gak kayak sekarang. Karena keluarga adalah doa adalah keluarga. Bagi saya keluarga segalanya buat hidup saya. Kiki, ini pertanyaan terakhir ya. Ada pesan-pesan gak untuk satu tentang untuk IO, keduanya untuk Kicomania ataupun viewers Media Raja Kemudi di rumah? Untuk IO dulu ya, untuk IO dulu. Kalau bagi saya untuk IO ya, kalau menurut saya di sini kan IO kan sudah banyak. Kalau bisa untuk gelaran itu jangan saling bentrok, setidaknya antara IO A, B, C tolonglah komunikasi. Jadi jangan dibentrokin. Kalau bisa kasih jeda ya kan, jangan sampai dibentrokin. IO A lagi mau gelaran, di sini dibentrokin. Kalau bisa sounding lah, masing-masing saling toleransi, kasih kesempatan IO A, apa B, apa C. Jadi di satu sisi lain itu gelaran mereka itu kalau saya bilang biar sukses. Jadi teman-teman itu yang mau lomba apa segala macam bisa mempersiapkan, masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan. Oh tanggal ini, bulan ini, nanti berikutnya di situ aja. Kalau menurut saya masing-masing IO saling menghormatin, bukan saling dibentrokin untuk acara atau lombanya. Itu aja. Apalagi sindir-sindiran di media sosial ya. Ya apalagi itulah kita secara dewasa aja, yang namanya lomba gak usah saling sindir ya kan, saling ngejudge lah. Ya pokoknya segala sesuatunya masih bisa disoundingkan,
bisa dibicarakan lah Sosialisasikan baik-baik. Iya, maksud saya begitu. Oke, Om Kiki nih, kalau teman-teman di rumah nih, sebenarnya Om Kiki nih tokoh yang inspiratif ya. Newcomers, tapi langsung happening. Dari 2019, injek 2020. Seorang kicomania untuk juara di Piala Dunianya Lomba Burung, itu harus lewatin berapa puluh tahun Om Kiki. Ada pesan nggak untuk kicomania di rumah, ataupun newbie yang baru nyoba main burung, main alat berat? Ada pesan nggak Om? Untuk mereka yang di rumah, biar mereka tuh sebenarnya nggak main lomba, kalah, jenuh, lewat. Kalau pesan dan kesan saya itu terutama dibicarakan tentang di dunia lomba ya, kesan moral saya untuk akar rumput tetap semangat, tetap pokoknya kalau setiap lomba itu kita berusaha, ya kan, walaupun kita nggak juara kita berusaha, coba aja kita gantang lagi, siapa tahu ada hobi. Kalau emang burungnya bagus, pesan dan kesan saya itu tetap semangat, jangan pernah putus asa. Karena masih banyak event-event yang bisa kita ikutin lah. Masih jauh nih ya. Pokoknya untuk akar rumput terutama ya, saya tuh sama akar rumput itu saya lebih senang sama akar rumput. Kenapa? Mereka yang dari kecil akan menjadi besar. Ini sebenarnya viewers di rumah, lo harus tahu ngobrol sama Om Kiki ini asik banget sebenarnya. Selain mempunyai tim besar, sebenarnya Om Kiki juga punya galeri ya. Ya betul. Nih, untuk viewers di rumah Om Kiki, kalau yang mau ngobrol sama Om Kiki langsung di sini sore-sore sambil ngopi, ini harus datang ke mana nih Om? Galerinya adanya lokasinya di mana nih? Kalau emang teman-teman mau singgah, mau dari luar kota atau di mana, kalau mau cari buat kita ngobrol, mau nginap, datang aja ke Galeri Kau, Jalan Raya Dipo, Depok. Di Google Map itu gampang kok carinya. Udah langsung auto klik, udah langsung keluar tuh ya, tinggal Auto-klik. ngikutin map aja ya. Betul. Oke Om Kiki, ini secara resmi saya selaku Media Raja Company mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk interview kita malam ini. Mungkin secara resmi pula saya undang Om Kiki di PLK 94 nanti 11 Oktober 2020 di Lanut Sulaiman Bandung. Oke Om Kiki, makasih buat waktunya. Salam untuk keluarga, salam untuk KAW Tim. Pokoknya raih terus apa yang bisa dicapai dengan hal yang positif. Terima kasih Om Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.